Lagi yang udah ditunggu-tunggu ya, setelah kurang lebih 2 minggu ya, taruna kitanya absen karena mereka lagi pada pulang kampung begitu ya, menikmati hari libur setelah kenaikan pangkat, kemudian diberikan sedikit relaksasi begitu ya, meskipun tetap ketika mereka pulang kampung pun kegiatan-kegiatan fisik tetap mereka lakukan mandiri begitu ya, dan sekarang sudah kembali lagi setelah hari Minggu kemarin mulai masuk ke kesatrian, sudah mulai menempati kegiatan yang baru begitu ya, dengan pangkat yang baru juga. Kembali Taruna Akademi Militer tingkat 3 ini main-main ke Radio Tidar. Nggak tahu nih ini udah pada pesir atau belum, nanti kita akan tanyakan selengkapnya. Tapi yang jelas yang datang ke Radio Tidar sore hari ini juga nggak kaleng-kaleng sahabat Tidar. Mungkin untuk sahabat Tidar yang kemarin sempat datang ke Stadion Sapta Marga Akademi Militer menonton gitu ya, serah terima dari Genderang Suling Can Kalokananta, dari penata rama yang lama ke penata rama yang baru, mungkin mengenal atau mungkin sempat takjub dengan sosok-sosok yang datang ke Radio Tidar sore hari ini. Yang pertama ada Sersan Mayor 2 Taruna Arsakti Putra Arman. Selamat sore Abang. Sore. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, nemenin Bang Arsakti ya berarti ya. Ini juga ada Sersan Mayor 2 Taruna Noel Fromivan. Ya, betul. Oke, selamat sore Bang. Selamat sore. Oke, sehat juga? Sehat. Oke, siap ya. Nanti kita akan berbagi cerita semuanya seputar kegiatan di Akademi Militer. Tapi yang jelas ini mungkin kenalan dulu untuk sahabat Tidar, karena 2 orang yang datang ke Radio Tidar ini adalah penata rama dari Genderang Suling Can Kalokananta yang nanti akan berbagi cerita perjalanan mereka seperti biasa masuk ke Akademi Militer sampai apa itu penata rama, sesulit apa proses untuk menjadi sosok penata rama. Nanti kita akan kulik-kulik. Tapi yang pertama kita ke Bang Arsakti dulu, mungkin boleh perkenalan, nama, umur, asal dari mana, silakan. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama Sermadatar Arsakti Putra Arman, nomor akademi 2020-219, asal Makassar. Oke, kemudian Umur kami 21 tahun. Jadi kalau bisa cerita perjalanan saya daftar Taruna itu mulai dari 2019. Saya bergerak pengen jadi Taruna Akmil karena dari keluarga juga ada background tentara. Kebetulan bapak kami juga berdinas di TNI AD. Jadi dari kecil kami sudah diperkenalkan apa itu tentara. Jadi berhubung saya juga saat kecil tinggal di batalion, jadi saya mengenal bagaimana sih kehidupan tentara. Jadi dari situ saya mulai bergerak dari SD, SMP. Dari SMP saya udah mulai mempersiapkan diri. Dari SMP saya mungkin baru fisik. Yang saya tahu mungkin kan tentara fisik. Jadi yang saya persiapkan ya yaitu fisik. Setelah sekitar ya kelas 3 SMA baru saya mulai belajar akademik, mulai les bahasa Inggris dan les yang lainnya. Setelah masuk di SMA, udah jenjang SMA, saya mulai memperdalam lagi latihan fisik, mulai dari renang apa dan lainnya, pull up, push up yang berhubungan dengan tes di Akmil di Taruna. Setelah itu baru saya perdalamin lagi akademik. Saya mulai les akademik karena saya tahu Taruna atau lagi lulusan Taruna pasti menjadi perwira. Jadi yang dibutuhkan pasti otak, bukan hanya fisik tapi otak juga. Setelah lulus dari SMA tahun 2019, saya mencoba daftar Taruna Akmil. Dari saya mengurus berkas, jadi kebetulan SD, SMP dan SMA saya berbeda-beda. Jadi saya mengurus berkas SD saya di Bali, SMP saya di Lombok, lalu SMA saya di Makassar. Jadi saya mencari berkas ke sekolah saya yang dulu. Karena ngikut orang tua ya, karena ikut orang tua dari orang kecil. tua. Jadi saya mengumpulkan berkas dari Bali, Lombok, Makassar, udah. Baru saya mulai, kalau di pendaftaran itu registrasi, baru pendaftaran ulang. Sudah selesai berkas, lalu itu masih tahap Supanda. Kan di Taruna ini ada 3 tingkat, yaitu Supanda, Panda, lalu Panpus. Di kebutuhan tahun kami di Akademi Militer langsung. Setelah dari Supanda itu terbagi dari tes berkas atau validasi, lalu kesehatan pertama, kesehatan kedua,
yang terakhir itu Garjas, Jasmani. Oke. Setelah udah Supanda saya lewatin itu sekitar seleksinya semingguan. Lanjut di Panda, panitia daerah. Untuk panitia daerah saya kebetulan pengiriman dari Kodam 14 Hasanuddin. Oke, Makassar situ, ya. Makassar. Jadi di situ kami ditampung di Rindam Pakato di Goa. Di Goa selama kurang lebih 2 minggu. Oke. Dan itu tes ulang lagi seperti Supanda, dari validasi, kesehatan, jasmani. Nah, tapi di Panda ini ada psikologi tambahan satu tes yaitu psikologi. Situ sudah kita jalani selama 2 minggu. Oke. Alhamdulillah saya lanjut ke panitia pusat atau Panpus. Di Panpus juga mengulang lagi. Oke, ngulang lagi ya. Tahapannya sama dari Supanda tadi ya. Apa semua psiko. Setelah itu akademik ya. tambah Kalau akademik. di pusat Di itu ditambah pusat tambah akademik. Namun 2019 Gagal ya. gagal sebelum rezeki. Padahal itu udah di kayak titik terakhir ya titik sebenarnya terakhir ya. di akademi Panitia militer. pusat ya. Gugur. Udah saya lihat apa kekurangan saya. Saya coba introspeksi diri. Betul. Akhirnya di 2020 udah sepanjang 2019 saya seperti istirahat. Oke. Sekitar berapa Istirahat bulan. tapi nggak istirahat juga ya, karena nggak fisik istirahat. tetap hanya training segala macam. itu udah lanjut lagi, saya mulai latihan apa yang saya kira kurang di 2019 saya coba tambah di 2020. Oke. Alhamdulillah 2020 sampai pusat dan alhamdulillah 2020 saya diterima jadi Taruna Akmil. Oke, dan 2022 jadi penata rama juga ya. Wah, ini nih. Gagal di tahap yang paling menyesakkan dada. Kalau gagal di Supanda mungkin masih bisa nerima ya. Ini betul. gagalnya di Panpus tuh, Sudah di waduh, akhir-akhir. itu nggak bisa sembarang orang tuh bisa kembali bangkit ya, karena udah yang kayak ini titik terakhir gitu. Terakhir. Menarik sekali kalau kita mendengarkan cerita dari Sarma Datar Arsakti Putra Arman ya. Kalau dari Bang Noel sendiri mungkin boleh perkenalan sekaligus tadi cerita awal mula dari sipil, sosok Noel from Heaven ini sampai sekarang udah sampai di tahap Sarma Datar, ini boleh diceritakan? Selamat sore. Izin memperkenalkan diri. Nama Noel from Heaven, Tambu Bolon. Asalnya dari Medan, tinggalnya di Bandung. Oke. Nomor akademi 2020 354. Saya kalau boleh cerita tentang perjalanan saya dari kecil sampai sekarang, itu beda sama saudara asuh saya. Iya. Gimana? Bedanya gimana nih? Boleh ceritakan? Kalau memang kami berdua ini backgroundnya memang ayah saya memang tentara. Oke. Kebetulan sama juga dengan saudara asuh saya Arsakti ini, ayah saya itu angkatan darat. Tapi cita-cita saya itu dari kecil itu jadi perwira angkatan udara, mau jadi penerbang tempur. Oke. Ya, itu dari kecil, dari saya TK. Oke. Sampai memang bener-bener itu udah jadi kayak jalan hidup saya mau jadi pilot tempur. Udah fokusnya ke situ terus ya ibaratnya. Sampai saya hafal apa aja itu instrumen pesawat lah. Oke. Tapi itu waktu kecil sampai saya masuk SMP kelas 3. Oke. Itu saya memang dipersiapkan oleh ayah saya juga, karena memang ayah saya juga mendukung saya juga. Sama seperti Arsakti. Jadi mulai meleskan renang dulu, karena kan tentara harus bisa berenang. Oke. Lalu bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris, dan saya juga sempat kursus bahasa Jerman. Oke. Ihli bedih gitu ya. Guten Morgen nih. Taunya itu doang. Dan juga pernah dileskan, bukan les, jadi seperti kayak kelas gitu, kelas untuk belajar psikologi. Oke. Ya, jadi cuman memahami sisi luarnya psikologi saja, untuk dipahami saja. Namun itu berubah semua ketika saya masuk menginjak SMA. SMA kelas 1 saya berubah pikiran, saya tidak mau jadi tentara. Kalau saya. Kenapa? Karena saya Kita langsung dari awal yang udah fokus banget penerbang angkatan udara, nggak mau jadi tentara. Ada apa ini? Karena gini, kakak saya yang pertama perempuan dan yang kedua perempuan, yang ketiga
abang saya laki-laki. Oke. Saya anak keempat dari 4 bersaudara. Oke. Tiga-tiganya nggak ada yang mau jadi tentara, jadi saya juga ikut terpengaruh. Kebetulan kakak saya yang pertama itu dia kuliah dan sudah menikah. Yang kedua ini dia kuliah di Jerman. Wah, ini mungkin karena udah les Jerman duluan ya. Pengen les di luar negeri juga kayaknya nih ya. Kayak ini alasannya nih. Ya bisa dibilang terinspirasi juga dari kakak saya. Cuma Oke. saya juga pernah ikut kakak saya selama 9 bulan di Jerman. Saya juga melihat kehidupan di sana. Oke. Dan kurang lebihnya saya tahu lah kehidupan di sana. Dan disitulah titik saya berubah, ingin kuliah di sana. Dan sempat juga ingin kuliah di Indonesia di salah satu universitas di Bandung. Saya mau masuk ke desain komunikasi visual tadinya. Cuman itu berubah lagi di kelas 3 SMA. 2020 Januari. Saya waktu itu hiking ke Gunung Sumbing bersama teman saya SMA. Saya di sana sambil daki gunung, saya berhenti dulu untuk istirahat. Saya berpikir, siapa yang ngurusin ayah saya jadi tentara? Itulah dari situ saya berpikir, oh iya, anak-anaknya nggak ada yang jadi tentara. Kenapa nggak saya aja? Dan saya juga kemarin memang cita-citanya jadi tentara. Setelah itu saya lulus. Waktu itu kan COVID, jadi nggak ada UN. Betul. Angkatan corona berarti ini teman-teman ya? Kalau berarti ya? Arsakti 2019. Nah, kalau Arsakti 2019, saya 2020. Saya langsung daftar validasi. Saya daftar Angkatan Udara. Akademi Angkatan Udara. Saya 2020 Akademi Angkatan Udara itu saya nomor urut 008 di Panda Hussein, Bandung. Karena saking semangatnya saya ingin daftar Angkatan Udara. Saya berjalan di tes tersebut. Kebetulan beda sama di Akademi Militer. Kalau di Akademi Militer itu hari pertama kita validasi, setelah itu besoknya kita tes kesehatan pertama. Pengumumannya juga hari itu, malam itu juga. Jadi udah tahu ya. Dan besoknya dilanjut oleh jasmani dan pengumumannya hari itu juga. Jadi bisa dilanjut besoknya lagi. Kalau di Angkatan Udara beda. Dia itu sistemnya seperti kita tes kesehatan pertama dulu hari ini. Besok lagi dilanjut tes psikologi, terus dilanjut lagi jasmani. Baru pengumuman tes kesehatan pertama yang gagal di kesehatan pertama itu di hari besoknya. Jadi kayak seminggu dulu dipending. Nah, saya udah menjalani sampai psikologi di Angkatan Udara. Lalu selang beberapa hari ada pengumuman yang gagal. Dan pada saat itu saya gagal di kesehatan pertama ya, berarti masih nggak gitu nyesek nih ya kan. Kemudian lanjut gagal, kemudian down, atau berarti udah langsung nggak ada yang nerusin jejak bapak nih? Kok bisa sekarang masuk ini? Jadi ceritanya gini, saya waktu itu sudah nerima kalau saya sudah gagal. Itu pengumumannya malam jam 7 malam di Lanut Hussein. Saya seperti kayak, aduh, ini cita-cita saya dari kecil, tapi gak apa-apa lah, mungkin saya memang masih bisa memperbaiki diri, membenahi diri setahun ini. Saya memang benar-benar pengen memperbaiki diri saya setahun itu, supaya nantinya 2021 saya bisa masuk. Saya WA ayah saya, "Pak, saya gagal." Oh iya nak, katanya, mau dijemput apa pulang sendiri? Iya Pak, udah Bapak kesini aja di pusat koperasi Lanut Hussein. Gak lama kemudian Bapak saya datang, terus saya masuk ke dalam mobil, saya nangis sama Bapak. Maaf Pak, saya gagal. Gitu. Terus Bapak saya, dah tenang, kita coba daftar Angkatan Darat. Oke Pak, itu posisinya validasi itu tinggal H-1 udah penutupan validasi. Jadi saya orang-orang terakhir di calon taruna Akademi Militer di Panda Bandung. Akhirnya saya urus berkas, dibantu sama ibu saya karena memang sudah mepet. Untuk berkasnya AU dengan adik beda ya. Berarti ya. Itu juga berarti kan effortnya ngeri juga ya ibaratnya. Ya itu sampai dibantu sama ibu saya, fotokopi segala macam, bolak-balik ke sekolah gitu. Akhirnya saya coba di yang tadi dijelasin Supanda kan memang itu kalau di Angkatan Darat kan dia sehari itu tes, hari itu langsung diumumin. Jadi lebih kayak
saya tes hari ini, kalau gagal ya gagal, lanjut gitu. Oh, bagusnya waktu itu saya validasi langsung lanjut besoknya. Kesehatan pertama saya puji Tuhan masuk. Karena mengingat saya kemarin itu gagal di AU itu kesehatan, jadi saya kayak agak tenang gitu. Oh, kesehatan di Tahu lah ya ini kalau gagal di kesehatan tuh bisa cepat diperbaiki infonya ya. Setelah itu saya jasmani, saya dengan percaya diri, saya lakukan tes seperti biasa dan malamnya, wah ternyata saya juga lolos. Akhirnya masuk ke Panda. Yang seperti dijelaskan tadi kan di Panda itu ada psikologi. Di psikologi saya juga kemarin itu sudah belajar tentang psikologi. Jadi saya menerapkan itu di tes itu. Akhirnya pengumuman di tingkat Panda, saya juga lolos dan dinyatakan untuk berangkat ke Akademi Militer di Magelang. Dan akhirnya ketemu juga sama Arsakti ini ya. Sampai sekarang. Menarik karena tadi ngelihat ada kesamaan itu dari Bang Arsakti maupun Bang Noel ini kan sama-sama pernah gagal, meskipun kalau gagal tuh nyesek Bang Arsakti nih. Tapi dari kegagalan itu kemudian bisa tetap bangkit, kemudian akhirnya sampai dapat kata lolos. Itu tuh effortnya seperti apa dulu? Mungkin kalau kata bangkit ya memang susah. Iya kan, apalagi kalau beraksar itu bisa kebayang lah. Udah sampai jauh-jauh dari Makassar ke Magelang, di sini kok ditolak ibaratnya. Gimana tuh dulu tuh? Ya saat saya gugur, kan yang jemput langsung orang tua di depan gerbang Akmil, pas di depan. Malam kayaknya ya itu. Malam, pas tahun saya malam. Gugur, yang jemput saya langsung kebetulan orang tua kami, ibu kami. Dari saya kecil memang yang pengen lihat anaknya jadi tentara itu ibu saya. Jadi dari situ saya tergerak, saya pengen lihat ibu saya bangga. Udah dari situ ibu saya hanya kasih saya motivasi, perbaikin diri, apa yang kurang di abang katanya, ditambah lagi dari pesi, dari akademik, ditambah lagi dari jasmani. Udah dari situ saya bangkit, udah lupain masa lalu, jalanin yang ada di depan. Nah dari situ alhamdulillah saya terpilih jadi Torna Akmil. Tahun berikutnya ya. Karena kalau seleksi di pusat kan ibaratnya saingannya udah satu Indonesia ya kan. Kalau Panda kan mungkin hanya kota provinsi, Subpanda juga sama. Nah ini mungkin itu yang agak terberat. Kalau Bang Noel sendiri ketika Angkatan Udara gagal, kemudian apakah juga pernah punya bayangan, aduh ini jangan-jangan Angkatan Darat gagal lagi nih? Pernah ada bayang-bayang kegagalan kayak gitu lagi nggak? Kalau kegagalan waktu didaftar di Angkatan Darat itu pasti ada. Cuman kan memang saya cita-cita dari kecil pengen jadi penerbang. Saya jalanin ya, mungkin kalau misalnya rezeki saya di Angkatan Darat, ya saya jalanilah tes ini. Kalau misalnya pun gagal, saya masih bisa membenahi diri saya selama setahun itu. Dan memang tujuan saya ke Angkatan Udara. Jadi kalau misalnya saya gagal juga yang di Angkatan Darat ini, tahun depan saya akan daftar Angkatan Udara dan semoga lolos seperti itu. Jadi memang kalau kemungkinan gagal itu pasti ada. Dan ini menarik sekali ya, karena dua-duanya juga mempunyai orang tua dengan background militer. Dari kecil juga udah tipis-tipis paling nggak diajarin, itu aja mereka masih menemukan kegagalan. Jadi nggak ada lagi ya statement kalau orang tuanya militer itu otomatis jalan mulus gitu ya masuk ke akademi militer, enggak ya. Baik, nanti kita akan bahas lagi siapa sosok Serma Datar Arsakti